Sumadani. Bersama saya Wipo dan kita menghadirkan dua narasumber pagi ini, yaitu Ibu Siti Aisyah dari Kepala Dinas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Metro. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM, saya hadir di sini. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ahmad Sauban selaku penggagas Pasar Yosemulya Pelangi atau Payuni Kota Metro. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, pembahasan kita kali ini terkait dengan tema upaya peningkatan produktivitas UMKM di masa pandemi. Ya, saya kira penting ya kita membahas bagaimana kemudian peningkatan produktivitas UMKM di masa pandemi ini, karena pasti terjadi monopoli yang sangat luar biasa setelah yang sebelum pandemi itu kan masyarakat bisa bebas beraktivitas, meningkatkan perekonomian dan sebagainya, lalu kemudian diserang dengan pandemi COVID-19 yang sebenarnya sangat mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi daya jual, daya beli dan sebagainya. Oke, untuk yang pertama mungkin saya langsung sedikit bertanya-tanya sama Ibu Siti Aisyah, lalu kemudian nanti kepada Pak Sauban. Yang pertama terkait dengan Bu Siti Aisyah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Metro. Ya. Mungkin perlu kita jelaskan gitu kan, sebenarnya kepada masyarakat sebenarnya apa sih tugas pokok dan fungsi daripada Dinas Koperasi dan UMKM yang selama ini Ibu pegang. Baik, saya Siti Aisyah, ini hadir di sini selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro. Kami terdiri dari dua kementerian, ada Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perindustrian. Gitu. Kantor kami tipe B, dipimpin oleh seorang kepala dinas, kemudian ada seorang sekretaris, ada 3 bidang membidangi semua pekerjaan. Yang pertama bidang koperasi, kemudian bidang UMKM, dan ketiga adalah bidang industri. UMKM, bicara di sini UMKM itu ada 3 jenis, ada UMKM industri, ada UMKM jasa, ada UMKM perdagangan. Yang masuk di industri setiap UMKM yang bisa menghasilkan produk dan dia bisa berproduksi baik itu makanan maupun kerajinan. Itu industri. Dan jumlahnya di Metro ini per Desember kemarin 8.211, 1.250 untuk industri, kemudian 5.711-nya untuk perdagangan, sisanya adalah jasa. Seperti itu. Kalau jasa dia termasuk seperti servis, kemudian perbengkelan, kemudian termasuk ya tukang urut juga. Itu di jasa. Ojek itu termasuk juga. Kemudian untuk perdagangan yang pasti ya setiap UMKM yang beraktivitas berjualan berdagangan itu termasuk tukang sayur itu juga adalah UMKM kami. Itu dalam jumlah yang banyak itu termasuk aktif semua ya kalau dibilang itu, maksudnya terpantau semua oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Insya Allah terpantau semua, karena kami juga selalu melakukan pendampingan, kami selalu turun juga ke kelurahan-kelurahan. Kemudian kita juga membuat grup di mana di situ semua informasi, kemudian keluhan-keluhan mereka kita terbuka untuk siapapun berkunjung, bermain nantinya ke dinas kami selama jam kerja. Kalau untuk berdiskusi atau bertanya-tanya, kami juga terbuka untuk seluruh anggota di dinas kami. Karena kami punya grup WA di situ. Ketika mereka ingin mengobrol, ingin apa, ya silakan. Hal-hal yang seputar kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian kemajuan daripada usaha-usaha mereka. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ahmad Sauban selaku penggagas Pasar Yosemulya Pelangi, mungkin juga perlu diperkenalkan apa sih sebenarnya tugas Bapak Ahmad Sauban ini di Pasar Yosemulya Pelangi, perannya, terus mungkin sedikit dijelaskan progres dari Payuni yang selama ini dipegang oleh Bapak Ahmad Sauban ini seperti apa? Terima kasih, mohon maaf saya buka. Jadi di Pasar Yosemulya Pelangi ini kan sudah berdiri semenjak tanggal 28 Oktober 2018. Jadi
insya Allah besok tanggal 28 ini pas 2 tahun. Alhamdulillah perkembangannya cukup menggembirakan. Artinya kalau kita data awalnya para pedagang di Pasar Yosemulyo Pelangi ini adalah hanya ibu rumah tangga yang belum punya pengalaman untuk berdagang, belum punya pengalaman untuk memproduksi suatu jenis barang makanan. Namun dengan pelan-pelan kita selaku penggerak bersama dengan tim yang lain memberikan edukasi, memberikan pendampingan, memberikan ya istilahnya support agar ibu-ibu yang tadinya itu bukan sebagai pedagang atau kesehariannya itu hanya sebagai ibu rumah tangga, mau berjualan, terus mau berusaha meningkatkan kemampuannya. Kalaupun di rumah itu ya biasa masak tapi untuk keluarga. Nah sekarang bagaimana masak untuk dinikmati ataupun disantap oleh orang lain kan itu. Nah ini yang perlu kami selaku pengelola ataupun penggagas dari payung ini harus senantiasa memberikan pendampingan. Nah, salah satu upaya daripada pendampingan itu adalah setiap malam Kamis kami mengadakan pesantren wirausaha. Jadi dengan adanya pesantren wirausaha di situ ibu-ibu yang berdagang, yang notabene latar belakangnya tadi sebagai rumah tangga yang tidak biasa berjualan, kita adakan motivasi di situ, kita adakan evaluasi apa kegiatan kemarin dalam gelaran minggu kemarin itu mungkin ada kekurangan apa, terus memberikan motivasi ketika mungkin omsetnya ataupun perolehan hasil pada gelaran kemarin agak menurun, kita berikan motivasi secara spiritual, kita kasih tausiah, kita pencerahan secara ya pendekatan secara agama lah gitu ya. Kita pusatkan di musola. Ya, alhamdulillah dengan adanya seperti itu ya dinamika pasar itu pasti ada. Namanya banyak orang, banyak keinginan itu pasti ada. Nah ini yang kami menyadari betul-betul harus memberikan secara all-out pendampingan gitu. Baik ketika gelaran, ketika setelah gelaran, bahkan sebelum gelaran setiap hari Sabtu gotong royong pun kita tetap memberikan pendampingan bersama-sama kita gotong royong, artinya bukan atasan dan bawahan kita hanya, tapi mari kita bareng-bareng. Ini salah satu upaya. Nah, dengan adanya seperti itu, alhamdulillah masyarakat di sini cukup antusias. Banyak dari masyarakat luar Yosemulyo terutama yang berkeinginan untuk membuat ataupun ikut berpartisipasi, ikut berdagang di sini. Namun kami memang harus selektif dalam artian karena pasar ini kita bangun dengan gotong royong dan juga ada dukungan moral maupun material dari tokoh-tokoh di Kota Metro ini, kami tetap harus selektif supaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan inilah yang kami utamakan. Karena pasar ini kita bangun dengan gotong royong, setiap hari Sabtu ibu-ibu yang berdagang di sini harus dan kita wajibkan untuk membersihkan, mempersiapkan, mempercantik ruangan-ruangan kreatif dan lain sebagainya. Ini upaya kami supaya masyarakat di sini bisa berjaya, ya. Bukan diperjaya tapi bisa berjaya. Karena mayoritas di sini ibu-ibu yang berdagang. Ini kita hitung ada sekitar yang aktif itu kalau terdata sih bisa sampai 60-an, tapi kadang yang aktif yang berdagang itu antara berkisar 40 sampai 45 itu yang kadang kan ada izin, lagi hajatan, lagi ada keperluan dan lain sebagainya. Itu yang kita data. Nah, terus sebagai upaya untuk memberikan dorongan semangat mereka juga kami mendata. Setiap pedagang itu kami data omsetnya berapa minggu ini, terus nanti kita umumkan terus minggu depan
depan berapa, nanti akan kelihatan omset kita pada hari naik atau turun. Nah itulah di situ sebagai modal awal ketika kita mengisi pesantren wirausaha, supaya ketika omsetnya turun ya jangan terlalu bersedih, kita beri semacam motivasi dengan tausiah, dengan kita berikan motivasi secara agama gitu. Tapi ketika omsetnya naik pun kita jangan terus menjadi berbangga diri, sombong, tidak mau berbenah lagi. Nah ini tetap harus kita berikan pendampingan. Alhamdulillah capaian ketika omset 1 tahun yang lalu itu menjelang udah 1 tahun ya, itu 1,9 miliar. Nah alhamdulillah tahun ini tahun kedua gelaran sampai hari Minggu kemarin tanggal 25 Oktober itu sudah kita hitung lagi mencapai 3,4 miliar ya. Ya hampir 2 kali lipat, karena kita 3 bulan semenjak pandemi ini kan off Bu. Kita juga off karena memang anjuran pemerintah untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, kita off dulu. Nah, kita buka lagi mulai pertengahan Juni dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika pengunjung datang, kita siapkan untuk cuci tangan, kita ada pamflet ya ukur suhu badan, ada pamflet untuk bahasanya penerapan protokol kesehatan gitu ya. Terus cuci tangan, terus menjaga jarak. Kita bagian jarak pedagang itu yang sebelum pandemi itu kita rapat, ini kita kasih jarak paling enggak 1 meter minimal, bahkan ada yang 1,5, bahkan ada yang 2 meter. Nah yang masih menjadi perhatian kami itu ketika pemerintah kemarin waktu kita talkshow juga dengan pihak Polres itu supaya pengunjung ini dibatasi. Nah kami yang masih kesulitan di situ. Kalau pengunjung dibatasi, bagaimana kita membuat sekat-sekat untuk untuk pengunjung gitu kan? Ini yang, akhirnya yang ruang publik lah yang kita perluas. Artinya ketika pengunjung sudah datang, ketika sudah pesan makanan, nah tempat duduk inilah yang kita jarak ya, kita penempatannya yang berjarak. Itu yang salah satu upaya kami dari Payuni dalam rangka ikut menjaga ataupun penerapan protokol kesehatan di lingkungan kita, pasar kita. Jadi ini yang menariknya, kenapa kita kemudian mengkolaborasikan antara gerakan dari masyarakat dengan pihak pemerintah, karena bagaimana UMKM ini bisa berkembang itu tentunya tidak lepas dari kebijakan atau peraturan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian diharapkan bisa membuat UMKM itu semakin maju. Namun tentunya pemerintah juga memerlukan referensi dari gerakan-gerakan akar rumput seperti contohnya Payuni. Maka dari itu kita juga akan membedah nanti bagaimana apa sih rahasia Payuni. UMKM itu pedagang-pedagang yang ada di dalam Payuni juga termasuk UMKM ya. Itu bisa tetap survive, bisa tetap sustainable dalam menghasilkan penghasilan walaupun setelah pandemi berlangsung, saat pandemi berlangsung seperti itu. Dan itu juga diharapkan bisa menjadi kebijakan bisa menjadi referensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan UMKM. Oke, selanjutnya dalam untuk Bu Siti Aisyah, UMKM itu yang perlu kita pertahankan itu adalah stabilitas daripada usahanya. Bagaimana usaha itu harus tetap stabil, gitu kan, berjalan lancar, gitu kan. Ya mungkin ada sandungan-sandungan kecil, itu hal biasa lah mungkin dalam bisnis kecil. Nah dari Dinas UMKM sendiri apa sih yang kiat-kiat seperti apa yang sudah dilakukan untuk membina atau untuk mengakomodir para UMKM ini supaya tetap berjalan stabil seperti itu? Di masa COVID pandemi ini kegiatan-kegiatan kami di dinas itu direfocusing ya, direfocusing sehingga habis. Yang mana kegiatan kami biasanya pelatihan pada para pelaku UMKM. Nah itu timbulnya kegiatan-kegiatan itu juga dari mereka, bukan kami yang menciptakan, tapi mereka yang meminta, kemudian kita rangkul
rangkum dengan dasarnya mereka ikut musrenbang, kemudian kita rangkum pada saat tahun berjalan itu yang bisa diciptakan. Nah kemarin pada tahun ini itu sudah refocusing, tetapi dananya dikembalikan lagi untuk para UMKM dengan bantuan modal. Maksudnya bantuan stimulus berupa itu by name, by address, by rekening sudah berjalan, kemarin selesai di bulan Juni. Mungkin dari Pak Yuni juga ada ya beberapa yang dapat. Nah itu termasuk daripada UMKM kami juga. Besarannya sih memang nggak besar ya, hanya 990.000. Tetapi alhamdulillah itu penggerakannya adalah kota metro. Kota metro seprovinsi Lampung baru kota metro. Kemudian setelah kegiatan kami selesai, kita dievaluasi, kemudian ada rapat koordinasi, kita sampaikan. Karena provinsi pun menginginkan tidak hanya kita mendongeng dari provinsi, kegiatan kita dulu yang ada di kabupaten kota masing-masing terhadap UMKM itu seperti apa. Kami sampaikan kegiatan kami seperti itu, ternyata ada beberapa kabupaten kota, kabupaten yang lain yang mengikuti seperti Lampung Utara dan Pringsewu itu memberikan bantuan stimulus kepada UMKM-nya. Kemudian tidak hanya sebatas itu saja, stimulus itu juga kami berharap dengan bantuan stimulus kita berikan kepada para pelaku UMKM dengan menerima dana tersebut dia bisa berproduksi, setidak-tidaknya walaupun memang kita akui masa pandemi ini semua serba ekonomi anjlok ya. Untuk mereka berproduksi, kemudian apalagi dengan adanya PSBB, ketika dia berproduksi siapa yang akan membelinya, seperti itu jadi kita maklumi. Dan kita juga mengadakan pendampingan, tentunya dari guna grup WA kami, mereka sharing ke kita apa sih yang bisa kita lakukan, kemudian apa sih yang kita yang mereka harapkan, itu kita bersinergi dengan mereka, sehingga ya kita pada saatnya setelah memberikan bantuan, mengadakan pendampingan, kemudian kita itu tadi seperti Pak Sultan kepada Pak Yuni memberikan semangat kepada para pelaku UMKM. Kemudian ternyata banyak juga di masa pandemi ini UMKM yang tumbuh, yang saya lihat anak-anak muda ya, itu entrepreneur baru dan entrepreneur muda. Ya saya berharap juga dengan mereka yang tumbuh itu terus tidak hanya di masa pandemi ini, tetapi mereka eksis sampai artinya itu menjadi usahanya mereka. Kemudian kita juga membantu pemasaran mereka secara online, kita kerjasama dengan IT. Kemudian pada saat sekarang ini kita juga mengadakan pelatihan ya, narasumbernya ada dari Pak Yumi juga, mengadakan pelatihan bagaimana sih supaya mereka tetap eksis, produksi mereka bisa laku kan secara online, secara kemudian ada juga pelatihan penjualan secara online dari daring, dari kementerian, dari provinsi, itu selalu kita ikutkan ke mereka. Kita persiapkan, kita fasilitasi mereka di kantor, artinya kan karena terkait dengan kuota, mungkin kalau sampai dengan sekian jam kan kuotanya itu mahal juga, sehingga kita siapkan di dinas kita. Alhamdulillah itu berjalan. Kemudian nanti juga kita pelatihan, ya pelatihan nantinya melalui daring itu juga sudah dilakukan. Bahkan kita memfasilitasi mereka juga pada saat mereka mengikuti pelatihan secara online, secara daring itu ada yang sudah masuk pasar Shopee seperti itu. Jadi tergantung juga pada saat kita memberikan motivasi ke mereka, mereka ikut enggak, mereka semangat enggak. Kita memberikan mereka rasa semangat ya enggak jadi juga. Iya, jadi harus bersinergi gitu. Kemudian ya kalau ada juga sih event-event yang lain ya, artinya ada kunjungan-kunjungan masih juga ada, itu kita bantu pemasarannya seperti itu. Berarti bentuk bantuan stimulusnya itu berupa barang gitu ya? Berupa uang dengan harapan uang itu dipergunakan untuk mereka bisa berproduksi. Iya. Oke, termasuk Pak Yuni dapat lah ya? Dapat ya, berapa kemarin ada 3 ya? Ya diusulkan 4 tapi yang masuk ini. Karena yang satu ketika dihubungi itu nggak respon dia, nggak ada, jadi sehingga ya sudah kita delete karena kan kita berpacu juga dengan waktu untuk mengajukan ke banknya gitu. Kan kemudian itu juga diestrakan oleh wali kota. Itu artinya bentuk perhatian pemerintah Kota Metro melalui dinas kami kepada para pelaku UMKM, meskipun nilainya kecil tapi kan ada memberikan perhatian. Oke, Bapak Sofwan, setelah menerima mungkin stimulus dari pihak dinas Koperasi dan UMKM,
bagaimana ya, cukup membantukah atau seperti apa? Jadi setelah kami mendapatkan informasi dari dinas, ada beberapa pedagang di Payung ini yang konfirmasi ke dinas apakah benar sudah dapat informasi itu kan, itu stimulus itu ke sana, dan dilihat memang ada beberapa yang daftar pedagang Payung ini yang mendapatkan stimulus itu. Akhirnya terus menghubungi ke pihak Bank Lampung. Alhamdulillah dengan adanya bantuan itu yang senilai 900.000 ya, 990 itu cukup membantu memang untuk pedagang, karena pedagang yang kebetulan yang mendapatkan bantuan ini yang kelihatannya omset ketika penjualan di Payung ini kecil, artinya di bawah 1 juta gitu. Memang ya alhamdulillah cukup membantu itu. Omset dagangan setiap minggu itu di bawah 1 juta, ketika mendapatkan tambahan stimulus bantuan dari pemerintah, ya artinya cukup membantu untuk menambah sarana barang untuk dijadikan aset lah, ataupun dijadikan belanja modal kalau bahasa pemerintah itu, belanja modal untuk alat usaha itu yang kami dapat informasi dari beberapa pedagang yang mendapatkan bantuan itu. Nah, yang sekarang ini memang kami juga ingin menanyakan kepada Ibu juga yang informasinya masih ada dibuka untuk bantuan yang dari pemerintah pusat itu ya Bu ya. Ini karena kemarin beberapa pedagang di sini ada yang dapat, tapi ada juga yang belum. Nah, yang dapat ini informasinya kurang paham juga, karena langsung mendapatkan notifikasi dari BRI gitu kan. Apakah itu juga usulan dari dinas koperasi apa dari mana? Sampai sekarang kami juga belum mendapatkan informasi yang valid gitu. Apakah betul-betul pusat itu hanya istilahnya acak atau memang ada usulan gitu. Nah, kalaupun memang itu masih ada peluang, kami dari Payungi yang mengharapkan bantuan dari Ibu sebagai kepala dinas untuk mungkin pedagang Payungi di sini bisa paling tidak ya ada penambahan kuota untuk yang bisa mendapatkan gitu. Kalau memang harus dibagi dengan UMKM yang lain kan gitu kan. Jadi kalau masih ada peluang ya kami sangat berharap dan sangat berterima kasih apabila nanti akan difasilitasi oleh Ibu Kepala Dinas untuk diusulkan ke pusat. Masalah harapannya ya tetap bisa diterima kan gitu kan. Kalaupun ini yang penting udah ada usulan ke pusat kan, paling tidak kami di sini sudah ikut senang gitu kan, karena mendapatkan informasi dari daerah lain yang pedagang-pedagang yang di luar Payungi itu informasinya sudah pencairan, sudah ini bisa menambah untuk yang bahasanya yang 900.000 aja sangat bermanfaat kan gitu kan, apalagi ya 2,4 juta itu mungkin akan lebih bermanfaat lagi untuk ibu-ibu pedagang di sini kan gitu. Saya jawab ya, langsung bisa. Jadi Pak Soban, terima kasih nih ya, setelah saya menjelaskan kepada seluruh para pelaku UMKM khususnya Kota Metro yang ikut bergabung di mana nih, di IG ya, di YouTube ya, di YouTube juga. Banpres itu tahap pertama sudah berjalan, kemarin berakhir di September, kuota 12 juta seluruh Indonesia. Kemudian dari sampai dengan di September itu ternyata baru 9 juta, masih ada kuota lagi 3 juta, makanya dibuka tahap kedua. Tahap kedua ini kemarin berlangsung sudah ada 3 minggu ya. Sudah ada 3 minggu ini di awal September, di awal Oktober ya, di awal Oktober kemarin itu sudah berjalan. Siapapun pelaku usaha monggo silakan diajukan permohonannya, jadi tidak terbatas ini kuotanya untuk dipayungi sepanjang dia memang pelaku usaha. Kemudian kalau yang kemarin
dapat bantuan stimulus 990 itu secara langsung sudah kami sampaikan datanya ke pusat. Terlepas dapat atau tidaknya notifikasi, karena kami dari dinas sifatnya hanya sebagai fasilitator untuk menyampaikan permohonan-permohonan itu. Yang menentukan dapat tidaknya itu dari pusat. Kemudian BRI melakukan notifikasi. Dari notifikasi itu tidak langsung bahwa itu bisa cair. Kemudian validasi data lagi oleh pihak BRI, yang mana benarkah dengan ada persyaratan-persyaratan yang lainnya yang ada di BRI. Ketika semua persyaratan yang ada di BRI terpenuhi, otomatis secara langsung bisa dicairkan. Gitu. Jadi kami dari kami juga nggak tahu berapa yang kami usulkan, kemudian berapa yang dapat itu tidak tahu. Tidak tahu, makanya ayo masyarakat Metro yang memang mereka adalah pelaku UMKM, silakan ajukan permohonan itu karena tahap kedua ini sampai dengan di November. Kemudian kalau tidak ada notifikasi dari BRI, itu adalah mungkin kan ada BI checking juga. Kalau ada BI checking, kalau ada yang pinjam kredit konsumtif atau itu sudah pasti tidak disetujui, tidak ada notifikasi seperti itu. Karena kan masyarakat juga mengeluhkan, kan saya sudah majuin, udah ngajukan berarti itu kan duit pemerintah. Ya memang sih duit pemerintah, tapi sekarang tanggung jawabnya ada di dinas kami ketika benar tidaknya si pengusul itu pelaku usaha kan gitu. Karena kemarin juga banyak kejadian yang dia petani, dia bukan pelaku UMKM, ternyata mengusulkan. Nah, sekarang dengan tahap kedua ini kita lebih perketat lagi, dan di situ tanggung jawabnya adalah dinas setempat. Kalau dinas setempat kan berarti dinas saya, dan dinas saya juga nggak mau berakibat buruk dengan teman-teman ya. Kita kan artinya di sini tugas seminimal mungkin kita meminimalisir penyimpangan itu. Jadi itu nanti ada yang ditandatangani oleh pelaku usaha itu bermaterai juga. Nah tanggung jawab kami itu tadi, ya kami nggak mau main-main, nggak mau cawe-cawe karena itu saudara saya, udah lu ajuin aja lah. Maka nggak tahu ini ya gitu tuh nggak mau. Jadi di sini fair banget. Jadi kalau memang ada yang dari Payumi kemarin sudah kita usulkan, ternyata belum juga dapat notifikasi, itu harus rajin-rajin melihat BRI yang saya kirim itu di BRI itu dibuka aja. Bahkan ada yang sampai 4 kali ngebuka baru nama saya ada, karena mungkin kan karena ribuan ya, ada jutaan seluruh Indonesia. Tidak bisa secepat itu juga. Dan ini juga sampai dengan Desember. Ditutup di bulan November, tapi kegiatannya sampai dengan Desember. Di 2021 nanti akan semakin banyak lagi Bapak Ibu. Itu ada 20 juta UMKM yang akan mendapatkan bantuan Banpres itu. Di se-Indonesia. Jadi kalau memang Bapak Ibu di sini benar-benar pelaku UMKM dan tidak ada kaitannya dengan utang piutang, kalau misalnya dia pinjam untuk langsung kan nggak mungkin, berarti dia mampu dong, dia bisa itu tidak diberikan. Tapi yang pasti itu ada BI checking. Artinya untuk seluruh pelaku UMKM saat ini masih ada kesempatan untuk sangat sekali. Banpres. Nanti pengajuannya bisa langsung ke lewat kelurahan masing-masing. Kelurahan, nanti kelurahan yang meneruskan ke kami meneruskan ke pusat. Itu persyaratannya? Persyaratannya fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian kalau ada kemarin nggak ada ya. Kemudian surat keterangan izin usaha dari kelurahan atau dari kecamatan. Kemudian mau mengisi perjanjian itu surat pernyataan. Ya. Kemudian nomor HP yang aktif itu dicantumkan, bukan nomor WA. Karena nomor HP, karena kan notifikasi tidak lewat WA tapi lewat SMS. Karena banyak juga nih masyarakat UMKM yang ngeyel. Ibu, saya nggak punya ini, katanya nggak bisa SMS, saya WA. Padahal sudah kami jelaskan sesuai itu. Sampai ya juga pasien juga saya bilang, gimana nih teman-teman kan capek lah. Kemudian karena dasarnya pengalaman itu juga kemarin untuk memutus mata rantai daripada pemaparan COVID ya, makanya kami alihkan ke kelurahan. Oke, gimana?
sudah tercerahkan ya? Insya Allah nanti alhamdulillah tercerahkan. Insya Allah nanti kami sampaikan memang karena ya istilahnya aspirasi masyarakat yang terutama ibu pedagang di sini, apakah sudah masuk kategori UMKM? Nah, kalau saya bilang karena ini sudah 2 tahun, ibaratnya 2 tahun ini insya Allah sudah masuk kategori UMKM, usaha menengah dan mikro kecil itu. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa yang akan mengusulkan. Nah, memang kalau dari segi legalitas kaitannya dengan izin usaha, ya pedagang di sini rata-rata bisa dikatakan belum ada. Izin usaha itu mudah ngedapetinnya kan. RT RW tahu kalau bapak sebagai pelaku usaha, emangnya kan dia UMKM, dia kan berproduksi nih, apa dia buat makanan kecil atau dia memang pengrajin rempeyek, usahanya udah jelas lah. Iya, jelas usahanya jelas, itu minta aja ke ini ke mana kecamatan atau kelurahan. Kalau ada kecamatan kelurahan kan itu bisa kita pertanggungjawabkan, apalagi sudah 2 tahun berjalan ini kan. Seperti itu. Monggo, itu gratis. Ya. 1 jam lah Pak, apa namanya, lama-lama pasti selesai. Panjang artinya camat atau lurahnya ada di tempatnya. Semoga aja ya aspirasi dari pedagang-pedagang payung ini juga bisa menjadi perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan pelaku-pelaku UMKM. Tapi perlu kami jelaskan juga di sini, saya mohon maaf. Yang menentukan itu bukan dinas kami dapat atau tidaknya, layak atau tidaknya itu dari pusat pun melihat dari data NIK. Jadi NIK-nya tolong tulisnya itu yang rapi, yang benar. Karena seketika diklik dengan NIK-nya itu nggak muncul ya sudah, tidak diabaikan. Tapi ketika dia muncul, NIK itu ditulis itu ada, pasti di ini apa namanya, di respon ya, misalnya ke pihak BRI. Di sini Dinas Koperasi dan UMKM sebagai mediator ya. Iya, mediator aja. Oke. Pentingnya UMKM itu adalah karena UMKM itu sudah terbukti menyumbang lebih dari 50% PDB gitu. Ya. Lebih dari 50% PDB artinya keberadaan UMKM ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dan tentunya dengan hasil demikian perlu ada keberlanjutan regenerasi dengan pelaku-pelaku UMKM baru yang lebih inovatif, yang lebih baik lagi dari sebelumnya, yang lebih bisa fleksibel di era yang digital seperti ini. Dan artinya ini perlu regenerasi yang lebih muda, pemuda-pemuda baru. Dan artinya pemuda juga perlu dirangsang bagaimana memiliki jiwa wirausaha, Nah, selama ini Dinas Koperasi dan UMKM itu hal seperti apa yang sudah dilakukan untuk menggait pemuda supaya terangsang untuk mau berwirausaha? Kegiatan seperti apa atau bentuk dorongan-dorongan seperti apa? Dari dinas kami untuk wirausaha yang baru ya saya lihat itu sekarang banyak timbul ya. Biasanya mereka yang enggan bergabung dengan kami. Begitu. Iya, masalah kan mungkin masalahnya gini. Kali kalau bergabung dengan kami kan anak-anak muda ini nggak tahan ribet ya. Betul. Nggak tahan ribet. Kan kalau dengan kita, misalnya mereka mau apa, urusan administrasi lah. Nah, administrasinya itu yang mereka. Tapi banyak juga yang kemarin itu aktif ya mereka ketika ada program dari pusat dana startup itu kita bantu mereka mengajukan proposal. Ya alhamdulillah kita di Metode dapat 10 startup itu 10 startup itu tentunya bantuan modal besarannya 10 sampai dengan 13 juta per orang dengan mengajukan proposal. Kemudian mereka dari pusat itu mengadakan validasi data kembali ya. Ketika kita mengajukan proposal itu hubungan kami dengan si pengaju itu untuk sementara putus. Jadi pihak dari kementerian yang berhubungan langsung sama para rakyat gitu. Kemudian ketika memang memenuhi persyaratan itu selesai semua, ya dananya langsung masuk ke rekeningnya masing-masing gitu. Karena ketika mereka dapat juga kita nggak tahu dapatkah
tidakkah? Karena kalau biasanya para UMKM itu ketika datang nggak mau lapor sama kami dapatnya dari kementerian, itu yang seperti itu. Entah enggaknya seperti apa ya itu tadi soal administrasi anak muda itu. Mereka nggak sungkan lah, gitu. Bahkan kita ajak, ayo dong bergabung membaca pelatihan aja, nggak sempat karena kalau pelatihan itu kan makan waktu, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah kalau 1 hari 2 hari mereka tidak berproduksi, mungkin omset mereka, pelanggan mereka kan, kalau memang mereka pelaku usahanya, sedangkan kita kan berharap pelaku usahanya yang ikut seperti itu. Nah ini yang belum kita temukan formula yang untuk mengedukasi mereka, untuk mereka sadar, ayo dong bergabung gitu. Mungkin ini ya, mungkin ke depan juga perlu ada mungkin ya penyederhanaan administrasi gitu ya, supaya anak-anak muda ini enggak apa ya, tidak merasa diribetkan dengan persyaratan administrasi dalam membangun UMKM usaha kecilnya. Nah, misalnya saya sebagai terkait bantuan lagi kembali lagi, saya sebagai anak muda ini belum punya usaha sama sekali. Itu belum tidak adanya, belum ada wadah bantuan untuk mereka anak muda yang memang benar-benar mau membuka usaha baru, tapi yang benar-benar membuka usaha baru dia belum punya usaha. Itu bisa kita mengadakannya, makanya saya sering dengan mereka tuh, ayo dong ngobrol-ngobrol ke dinas. Jadi kita juga menciptakan pekerjaan itu bukan karena keinginan kami. Jadi kami berharap penciptaan pekerjaan itu memang asalnya dari masyarakat. Kalau saya menghimbau pada teman-teman, artinya apalagi sekarang sudah mulai dari Desember, bulan Desember kan berarti sudah bisa ada musrah. Nanti musrah itulah, ayo anak muda hadir, UMKM hadir di sana. Karena kalau musrah itu konotasinya mereka musrah adalah bangunan, jalanan, jembatan, hanya fisik saja. Kan tidak seperti itu ada bagian daripada ekonomi kerayaatannya. Ekonomi kerayaatannya yaitu tadi melalui UMKM. Apa yang Bapak Ibu inginkan, misalnya adalah pelatihan apa, ya monggo. Nanti kita data, oh di kelompok ini pengen pelatihan ini, kelompok ini pengen pelatihan ini. Mereka belum pernah ikut pelatihan, itu bisa kita ciptakan. Karena kami nggak mau itu tadi kembali pekerjaan itu kita ciptakan tidak tetap asalnya dari masyarakat mereka ini pekerjaan apa. Pada saat kami memberikan pelatihan itu selalu dibarengi dengan bantuan peralatan, walaupun peralatan itu memang peralatan yang standar. Itu monggo tapi ini ya nanti kalau ngomong itu memang dia bentuk itu bantuannya tidak perorangan tapi per kelompok. Gitu. Dan yang berharap bantuan itu berupa uang, pasti peralatan dan ilmu yang kami wariskan. Selain itu juga saat ini tantangan terbesar UMKM itu juga ada dalam hal pemasaran. Setelah produk jadi, UMKM punya produk, jadi dalam pemasaran itu menjadi kendala. Mungkin pihak dinas sendiri sudah membantu melalui platform-platform digital, cuman kurang maksimal itu karena minat beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM itu kurang, lebih condong kepada barang-barang yang memang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, gitu. Perusahaan-perusahaan impor. Sekarang anak-anak muda saja lebih memilih belanja mungkin di supermarket besar seperti mungkin Alfamart, Indomaret dibandingkan dengan belanja-belanja di warung-warung punya warga. Nah, mungkinkan nggak sih kebijakan pemerintah melalui dinas UMKM ini untuk kemudian mempengaruhi banyak masyarakat itu untuk mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan baru, gitu kan? Yang tadinya belanja ke supermarket yang memang dimiliki oleh para orang-orang yang berjuis itu, beralih peduli kepada warung-warung masyarakat sekitar, masyarakat tradisional. Itu kebijakan pemerintah atau dari dinas koperasi dan UMKM sendiri seperti apa menyikapi hal tersebut? Kalau untuk kebijakan
secara tidak langsung ya kita sudah berlakukan juga seperti Chandra Supermarket itu kita selalu tekankan mereka itu harus hadir, ada Chandra Supermarket itu harus ada hadir UMKM-nya di situ. Nah, alhamdulillah kita mengadakan pendekatan kerjasama dengan mereka, kita buat seperti dengan MOU yang ada itu kita mau mereka, bahkan mereka memberikan space yang harganya mereka ke orang lain itu bisa 5 juta satu bulannya, dengan kita dengan UMKM hanya 500.000 per sewanya. Kalau dilihat dari sewanya 500.000 kan mungkin untuk keamanan sama listrik aja udah nggak cukup ya, tapi itulah bentuk pedulinya pihak Chandra ke kami. Kemudian kita juga melakukan seperti jargon-jargon bangga dengan buatan Indonesia, ayo bela dan beli kalau ada UMKM kita ya. Kemudian pada saat ada kegiatan-kegiatan itu baik kunjungan-kunjungan, kita selalu menampilkan produk-produk dari UMKM kita sendiri juga. Kemudian kerjasama itu juga tidak terbatas hanya di Chandra, kita di PB21, kemudian ada bahkan di Rumah Sakit Mati Waluyo, di kantor pun ada kami mintakan tempat space itu. Ya alhamdulillah produknya laku, tapi hanya baru berupa makanan kalau di kantor. Kan mungkin ada teman-teman yang enggan ya, tidak istirahat sembari bekerja, nyambil lah, namanya kayak gitu. Alhamdulillah itu berjalan. Kemudian di dalam Bonut juga ada, di MBC itu ada juga kerjasama Muhammadiyah Business Center itu ada seperti itu. Kemudian ya itu tadi setiap event-event kami pasti bawa mereka. Kalau edukasi terkait dengan bagaimana bermanfaat UMKM itu harus bisa memanfaatkan media digital secara baik. Kira-kira memungkinkan nggak atau pernah nggak sih melakukan hal-hal edukasi supaya UMKM ini bisa memasarkan produknya secara maksimal kan, melalui platform-platform digital di mana mereka bisa memasarkan sendiri kan, itu tentunya kan lebih maksimal, lebih maksimal. Itu ada nggak bentuk-bentuk pelatihan seperti itu? Bentuk-bentuk pelatihan itu sudah kami lakukan, meskipun kami koordinasi dengan provinsi ya, dan sudah ada juga para pelaku usaha kami dan kami yang bisa masuk pasarnya Shopee, kemudian pasarnya apa lagi? Bukalapak itu sudah ada. Karena kuotanya juga terbatas ya. Kemudian yang rumahnya juga kita ini biasanya UMKM itu kan cenderung pada orang-orang yang udah tua, orang yang tua, sehingga untuk IT mereka rasa enggan lah pasti ini. Tapi itu kami berikan kebijakan ketika mereka mengikuti pelatihan, tolong hadirkan anak-anak ibu yang memang mengerti dan tahu dengan IT. Itu kita berikan kebijakan karena kan pendampingan. Kalau kita mendampingi ketika mereka ada pada saat pelatihan ya oke lah kita bisa mendampingi, tapi kan setelah mereka di rumah untuk memasarkan produk mereka lewat IT itu sudah pasti kan ya namanya gagal. Termasuk saya juga ya dengan IT itu yang nggak sebegitu amat pintar kan, itu bisa dirampilkan, itu yang kami lakukan. Kemudian untuk peserta ini sebagai pihak yang sering berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM, apa sih rahasianya terkait dengan tentunya khususnya di Payung ya? Di Payung ini pola-pola seperti apa yang dilakukan sampai Payung ini tetap bisa eksis, tetap bisa berkembang, gitu kan? Sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar, gitu kan? Masyarakat sekitar, pedagang-pedagangnya, bahkan konsepnya tidak jauh beda dari sebelum pandemi Pak ya. Nah itu seperti apa Pak? Jadi kami dari Payung ini upaya untuk supaya tetap menjaga itu semua adalah dengan disamping tadi memberikan pendampingan secara langsung, juga kita memberikan edukasi. Jadi ketika malam Kamis itu kita juga menghadirkan tokoh-tokoh ataupun narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Jadi bukan hanya semacam
santri wirausaha itu belajar ngaji aja tidak, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang usaha-usaha. Nah, untuk menjaga atau alhamdulillah antara perbandingan antara masa sebelum pandemi dengan pada waktu pandemi ini memang ya ada sedikit semacam penurunan omset dari masing-masing, tapi kadang-kadang di akhir bulan itu justru kecenderungannya trennya naik gitu. Nah, ini yang kami juga belum dalam mungkin penelitian kami ini belum secara mendalam. Kenapa ketika di payung ini justru di akhir bulan malah tren omsetnya malah naik gitu. Sementara kalau kita melihat umpama masyarakat itu yang datang itu taruhlah pegawai ataupun karyawan yang biasa tunjangan ataupun gajinya itu di awal bulan, ini kenapa kok malah ya bukan di awal bulan ini trennya naik, tapi malah justru di akhir bulan. Nah ini yang untuk itu semua kita alhamdulillah dibantu dengan kawan-kawan ya, para pemuda, para relawan yang konsen untuk bidang IT, untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat ya, tentang pandemi, memberikan tambahan-tambahan kegiatan. Ini alhamdulillah ada di 2 tahun pertama sampai kedua ini cukup perkembangan cukup ini. Ada di sini Payung University Bu yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang desa, di bidang kewirausahaan. Bahkan pernah ada dari mana Pertamina kalau tidak salah waktu itu bekerja sama dengan kami memberikan pelatihan tentang produk, tentang bagaimana untuk bisa yang tadi ditanyakan, bisa yang tadinya hanya bisa menjual secara offline, nah ini bagaimana supaya bisa juga menjual secara online gitu. Ini juga pernah ada pelatihan. Terus dari itu ada Payung University. Ini sekarang yang lagi berkembang adalah Payung Kampung Bahasa. Ada alhamdulillah warga Metro yang pernah belajar bahasa Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur, dan pernah mengajar di sana selama 3 tahun, pulang ke Metro bergabung dengan kami di sini di Payung ini, mengembangkan Payung Kampung Bahasa. Ini juga alhamdulillah cukup sekarang lagi antusias, yang sudah belajar ini sekarang dari SMA Kartika, sebenarnya apa? SMK Kartika gitu ya. Kartika. Nah, terus ada Payung Tour and Travel yang berkaitan dengan haji dan umroh, ini juga alhamdulillah mulai berkembangnya. Bu, Payung ini sekarang kami kembangkan ya Bu, bukan hanya sekedar pasar UMKM yang memang ini yang menjadi ikon kita, yang konsentrasi awal kita adalah pasar untuk warga UMKM ini. Tapi ke depan kalau kita hanya kita hanya mengurusi satu ini ya mungkin ada ya stagnan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dari penggagas yang lain Pak Dharma dan dibantu kawan-kawan relawan dan tim kami yang masih muda-muda, yang masih ada yang kuliah S2, ada yang sudah lulus S1 dan lain sebagainya, ini cukup antusias untuk ikut bareng-bareng mengembangkan Payung ini. Jadi kami punya moto dari Payung ini untuk Indonesia. Jadi itu yang ya. Artinya perlu inovasi, perlu kolaborasi, perlu perlu kolaborasi untuk kemudian membuat pelaku UMKM itu menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya terkait dengan waktu karena sudah mendekati habis, sebenarnya closing statement mungkin ada hal penting yang perlu disampaikan dari Bu Siti Aisyah dari Bapak Ahmad Sorban, terutama dari Bu Siti Aisyah sendiri. Closing statement nih yang perlu disampaikan sebagai informasi atau sebagai motivasi untuk masyarakat untuk melakukan UMKM.
dalam hal ini saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Soban yang secara langsung ya, karena bersentuhan dengan UMKM sudah menemukan ekonomi kerakyatan di Kota Metro ini, karena visi misi Kota Metro adalah Kota Metro, Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga dengan pembangunan yang partisipatif dan ekonomi kerakyatan. Itu ada tugasnya di bidang kami dengan misi yang kelima, di mana di sana ada ekonomi kerajaan. Jadi melalui UMKM yang diciptakan di pasar Payung ini, setidak-tidaknya ekonomi kerakyatan tercipta, karena dari satu UMKM itu minimal dia bisa mempekerjakan 1 sampai dengan 5 orang. Meskipun itu dari pihak keluarga sendiri ya, pihak keluarga sendiri, sehingga angka pengangguran di situ terkurangi. Kemudian ekonomi kerakyatannya tercipta. Dengan adanya pengangguran terkurangi, otomatis kan keamanan meningkat. Dan dalam hal ini saya ingin ada payung-payung yang lain di kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi tidak hanya di Metro Pusat ini saja. Minimal 1 kecamatan 1 payung seperti itu. Karena di situ semangat gotong royongnya yang memang ada dalam ekonomi kerakyatan, di mana situ mungkin nanti yang belum ada kooperasinya ya, saya berharap di payung ini berdiri dong kooperasinya. Ayo ciptakan kooperasinya, nanti kami bantu tentang pendiriannya seperti apa, bagaimananya, diharapkan nantinya bisa menjadi contoh di payung-payung yang lainnya gitu ya. Dan ada yang ada di Kota Metro. Itu saya sangat antusias sekali. Karena itu tadi setidak-tidaknya peran pemerintah, tugas pemerintah sedikit berkurang untuk mengurangi anggota pengangguran, kemudian meningkatkan ekonomi kerakyatan. Perlu kami sampaikan juga di sini Pak Sorwan, saya juga dapat pesan dari Halo Pizza PRI Kota Metro, saya bersosialisasi nih untuk para pelaku UMKM, ada bantuan KUR, ada pinjaman KUR, bukan bantuan ya, kalau bantuan nanti konotasinya nggak berbayar. Ini KUR minimal 10 juta untuk para UMKM yang ada tanpa agunan. Dan untuk 6 bulan ke depan katanya sih bulan ke-7 baru bisa mengangsur. Ayo rame-rame sehingga dengan adanya, kalau pemerintah hadir untuk selalu membantu permodalan itu sudah dipastikan tidak bisa, tapi ayo kita sama-sama gunakan KUR itu sebaik-baik mungkin dengan digunakan bantuan permodalan untuk produksi para UMKM sendiri. Dengan 10 juta bisa menghasilkan berlipat-lipat dari 10 juta itu dengan kita konsen dan kita memang pastikan uang yang diranda dari KUR itu kita gunakan sebagai permodalan kita. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, terima kasih PDPSA. Selanjutnya Bapak Pengacara. Terima kasih. Semoga dengan adanya talkshow ini memberikan wawasan kepada masyarakat dan juga kami dari Payung ini berterima kasih kepada Ibu Kepala Dinas atas dukungan moral maupun material yang selama ini diberikan kepada UMKM di Payung ini. Nah, untuk masyarakat jangan berkecil hati, insya Allah dengan kita senantiasa berusaha menumbuhkan wawasan, meningkatkan wawasan dan menciptakan lapangan kerja di lingkungan kita sendiri, dan kita berkolaborasi, bergotong royong dengan masyarakat sekitar, insya Allah akan tumbuh berkembang Payungi ataupun semisal Payungi di tempat Bapak Ibu sekalian ataupun tempat yang lain. Maka kami dari Payung ini mempunyai slogan di tahun kedua ini, yaitu tadi dari Payungi untuk Indonesia. Semoga bisa bermanfaat kepada bukan hanya masyarakat Kota Metro, tapi juga bisa menyebar, memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah sudah 2 kali kami kedatangan mahasiswa dari UIN pada bulan Agustus kemarin dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bu, KKN di sini. Nah, bulan Oktober ini kami ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang KKN di sini. Semoga mereka yang ikut bergabung di Payungi KKN di sini
bisa menyerap ilmu di sini dan juga memberi manfaat kepada masyarakat di sini, yang nanti akan dikembangkan di tempat mereka, di tempat tinggal mereka, bisa menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, ekonomi mikro di lingkungannya. Saya kira itu. Baik. Kesimpulannya adalah perlu adanya kolaborasi, perlu adanya inovasi, perlu adanya komunikasi yang baik antara masyarakat sebagai pelaku UMKM dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Dan kalau masyarakat kemudian mengalami kendala-kendala dalam menjalankan usahanya, memerlukan saran atau memerlukan apa, jangan sungkan-sungkan untuk kemudian bersilaturahim ke dinas-dinas terkait, ke instansi-instansi pemerintah, karena biasanya masyarakat kalau mau takut atau gimana itu tidak perlu karena juga pihak pemerintah juga welcome ya, sangat menerima dengan baik, welcome dan menerima dengan baik setiap keluh kesah atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah sudah menyempatkan hadir di acara Takso Madani ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mencerahkan banyak masyarakat di Metro dan di Indonesia khususnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Sarban selaku Ketua Pasar Desa Mulai Pelangi yang sudah mau berbagi seperti apa sih ekonomi kerakyatan itu, memberikan gambaran, memberikan pengertian terkait dengan pengelolaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Semoga juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Saya Revo dan Bapak Ahmad Sarban dan Siti Aisyah mohon pamit ya, undur diri dari Takso Madani. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu permintaan saya Pak Sultan. Ya. Bisa dong hadir UMKM kami di pasar payung ini. Kalau misalnya untuk makanan tidak kan ada kerajinan